Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit bab 7103 sampai dengan bab 7106. Selamat mendengarkan. Mari kita lanjutkan bab 7102. Jadi, apakah menurutmu aku berani membunuhmu? Pada saat ini, Olivier mengira dia hebat, memutar senjata api di jari telunjuk kanannya, dan kemudian mengarahkannya ke pelipis Diego Chen lagi. Kali ini, dia perlahan menekan jari telunjuk kanannya, dan pegas pelatuknya dikencangkan. Bahkan Diego Chen, yang mengira dia tidak takut hidup dan mati, merasa napasnya menjadi sedikit pendek saat ini. Jelas bahwa bajingan Olivier Suri benar-benar ingin membunuh Diego. Padahal orang dengan punuk putih selalu terkenal dengan kegilaannya. Tapi tanpa diduga, Olivier Suri ini menjadi sangat gila. Ariana sudah pucat saat ini dan ingin melangkah maju untuk mencegahnya, tetapi senjata api yang ditekan ke pelipisnya membuatnya tidak berani bergerak. Harvey York menyipitkan mata pada adegan ini dengan ekspresi tenang. Sekarang bukan saat yang tepat untuk bergerak, orang lain mungkin berpikir bahwa Olivier Suri benar-benar akan menarik pelatuknya. Tapi Harvey York tahu betul tentang generasi kedua yang agresif dan kedalam. Orang yang benar-benar berani menggunakan pedang dan senjata tidak akan memiliki banyak omong kosong. Orang yang banyak bicara omong kosong, berkali-kali, terlalu banyak bicara. Selain itu, dalam hal status Diego Chen di Aula Beladiri Chen, dia benar-benar sudah mati, dan tidak bisa diselesaikan dengan pengakuan bersalah Olivier Suri. Jadi Harvey York tidak terburu-buru untuk bergerak, tetapi terus melihat. Olivier Suri tidak tahu bahwa pikirannya telah terlihat. Pada saat ini, dia menatap Diego dengan bercanda, dan berkata perlahan, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, berlutut." Tidak berlutut, tembak saja dan mati. Ariana menggertakkan giginya dan berkata dengan tajam, "Olivier, jangan terlalu banyak menggertak orang." "Apa yang salah dengan terlalu banyak menggertak?" Olivier Suri menyeringai padanya. "Percaya atau tidak, aku tidak akan pernah berhenti melakukannya. Aku akan menidurimu setelah aku membunuhnya saat kritis." Diego Chen, yang menggertakkan giginya, menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba berlutut di tanah. Kekuatan besar menghantam tanah dengan suara keras, yang juga mewakili martabatnya yang tersapu saat ini. Ariana terkejut, "Diego, kamu gila." Harvey York melihat pemandangan ini dengan sedikit persetujuan. Seperti kata pepatah, pria bisa membungkuk dan meregang. Harvey York tidak akan terkejut jika Diego Chen dan Olivier Suri bertarung sampai akhir hari ini. Sebaliknya, Diego lah yang tahu bagaimana menunjukkan kelemahan saat ini, yang membuat Harvey York menatapnya beberapa kali. Jika Anda bahkan tidak tahan dengan penghinaan ini, bagaimana Anda bisa mencapai karir? Kupikir kamu, Chen, luar biasa. Kenapa kamu berlutut seperti ini? Bukankah kamu mengancamku? Kamu bukan hanya bocah 25 tahun, tapi juga sampah. Kamu harus berbaring di tanah seperti anjing. Ayo, jilat sol sepatuku sampai bersih. Saat berbicara, Olivier Suri mengangkat kakinya. Adegan ini membuat mata Diego menjadi semakin dingin, dan amarah di matanya mendidih, dan dia akan meledak. Harvey York terus menunggu perkembangan masalah tersebut, ingin melihat seperti apa karakter Diego itu. Apakah hanya untuk menahan amarah sesaat, atau dapatkah Anda mencapai tujuannya? Mari kita lanjutkan bab 7103. Tanpa menunggu Diego membuat pilihan, Ariana telah bergegas maju untuk melindungi Diego, dan berkata, "Olivier, cukup sudah, jangan bertindak terlalu jauh." Olivier Suri tiba-tiba tersenyum, apa lagi yang harus dikatakan? Pada saat ini, Alexandra, yang telah menonton pertunjukan itu, bertepuk tangan, menarik perhatian penonton, dan kemudian suaranya yang halus berkata, "Olivier, sudah cukup. Tuan Muda Chen berasal dari Jie Cheng kami. Kami telah membesarkannya di Jie Cheng begitu lama, jadi dia tidak bisa hanya mengibaskan ekornya pada orang lain saat orang lain melambaikan tangannya ke arahnya. Kalau begitu, bukankah itu terlalu bodoh? Kita harus mempercayai kelakuan Tuan Chen. Maksudku, jika kamu benar-benar membiarkannya menjilat sol sepatumu, sepatumu akan sia-sia. Aku memilih ini untukmu di Givenchy, jadi jangan sia-siakan. Lagi pula, jika yang lebih tua tahu, apa yang harus dia lakukan jika dia marah? Mengapa kamu tidak tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda?" Alexandra menatap Diego dengan penuh arti, selain itu, dia juga anak laki-lakinya yang jauh. Hari ini,
keponakan saya yang murah datang untuk meminta maaf kepada saya, dan dia datang dengan tulus. Saya ingin memberinya kesempatan yang cukup, bukan? Alexandra menempatkan dengan gerakan yang sangat lembut, seolah-olah dia membantu Diego mengatakan hal yang sama. Namun nyatanya, setiap kata yang diucapkannya penuh dengan jarum tersembunyi, menunjukkan permusuhan yang tiada henti. Siapapun yang merupakan individu dapat melihat sikapnya terhadap Diego Chen. Namun, Olivier Suri menoleh ke satu sisi, tersenyum lebar, dan berkata, "Nyonya, karena Anda sudah berbicara, saya pasti akan menjaga sepatu saya. Anda harus berterima kasih kepada Nyonya, jika tidak, Anda akan mati malam ini." Setelah mengatakan ini, Olivier duduk di samping Alexandra dengan sarkasme di wajahnya. Adapun pria dan wanita dalam kostum Cina yang hadir, mereka semua memandang Diego dengan bercanda saat ini. Apa yang terjadi akhir-akhir ini telah menyebabkan Diego menjauh dari Burion Chen dengan sengaja atau tidak sengaja. Jadi Olivier akan melakukan ini, dan banyak orang mengharapkannya. Harvey York menyipitkan matanya sedikit, dan memandangi pria dan wanita berpakaian mewah ini dengan penuh minat. Pada dasarnya dapat dibedakan dari sikap orang-orang ini bahwa ada perbedaan antara kedekatan dan keterasingan. Olivier Suri, kenapa kamu masih mengatakan hal seperti itu? Alexandra mengulurkan tangannya dan menamparkan wajah Olivier Suri, tapi itu lebih menggoda daripada tamparan. Setelah melakukan ini, Alexandra memandang Diego dengan setengah tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Chen, saya benar-benar minta maaf." Olivier selalu kaku dan tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel. Katakan maaf padanya untuknya, jangan mengambil hati. Namun, kata-kata Alexandra terdengar sangat rendah, tetapi dia bahkan tidak memiliki kesopanan untuk memberi isyarat kepada Diego untuk berdiri. Bisa dibayangkan bahwa ini semua adalah kata-kata kepura-puraan. Sudut mata Diego berkedut sesaat sebelum menahan keinginan untuk meledak. Lagi pula, semua orang ada di sini, berlutut. Apa yang sedikit memalukan, ini masih bisnis. Dengan pemikiran ini, Diego berdiri perlahan, menatap Alexandra dengan tegas, "Nyonya, terima kasih atas perhatian Anda. Saya tidak akan mengambil hati masalah ini. Oke, kalau begitu saya tidak akan sopan padamu lagi, hanya saja keluarga tidak membicarakan satu sama lain." Alexandra mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Mari kita lanjutkan bab 7104. Diego, kamu telah menjadi anak yang baik sejak kamu masih kecil, jadi kamu sangat terukur dalam berperilaku dan melakukan sesuatu. Alexandra menunjukkan senyum yang indah. Hari ini kamu secara khusus muncul di sini bersamaku, mungkin karena kamu berencana untuk mengembalikan kekuatan surga kepada putraku. Jika demikian, aku akan menerimanya dengan susah payah. Hal-hal lain, maka saya minta maaf. Saya fokus pada anak saya sekarang, dan saya benar-benar tidak punya energi untuk menangani hal-hal lain. Olivier berkata dengan setengah tersenyum, "Diego, Anda mengerti apa yang Nyonya katakan. Jika Anda menyerahkan kekuatan, semuanya mudah dikatakan, jika tidak." Sambil berbicara, Olivier mengeluarkan benda seukuran ibu jari dan melemparkannya ke atas meja kopi marmer. Melihat benda ini, kelopak mata banyak orang berkedut. Pembunuh seni bela diri, hanya bisa dikatakan bajingan ini benar-benar gila, berani mengambil dan membuang benda ini dengan santai. Tidakkah dia takut akan meledak dan kehilangan nyawanya sendiri? Ketika Diego Chen melihat benda ini yang dibuat khusus, seluruh tubuhnya bergetar saat ini. Kemudian dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, "Nyonya, masalah aula surga diatur oleh Tuan Kota. Bahkan jika saya punya ide, saya tidak bisa merebut kekuasaan sesuka hati. Lagi pula, jika perintah Tuan Kota, saya akan dapat menyerahkan kekuatan aula surga. Saya bahkan meminta kakek saya untuk membantu saya mengundurkan diri dari posisi ini." Alexandra mencibir ketika mendengar ini, dan berkata, "Berbicara adalah 100 kali lebih baik daripada menyanyi. Jika kamu tidak datang ke sini untuk aula surga, apa yang kamu lakukan di sini? Sebaiknya kamu memperjelasnya." Mata Olivier menjadi semakin dingin pada saat ini, dan niat membunuh yang tak terkatakan menyebar darinya. Matanya penuh dengan cahaya merah, dan dia berjalan perlahan ke depan saat ini, dengan postur menginjak-injak Diego di telapak kakinya kapan saja. Diego Chen mengabaikan Olivier Suri, tetapi mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Nyonya, saya di sini kali ini untuk hal-hal lain. Saya mendengar bahwa Guerra Perkins ada di tangan Anda. Saya harap Anda bisa melepasnya, bawa Guerra Perkins pergi." "Apa Guerra Perkins?" Alexandra tampak kedinginan. "Diego Chen, apakah kamu gila?
Katakan omong kosong seperti itu. Diego mengertakkan gigi dengan kesadaran, Nyonya, kamu tidak perlu menyembunyikan beberapa hal. Marian membawa orang untuk menangkap istri Guerra Perkins, dan kami kebetulan bertemu dengannya, jadi. Mendengar kata-kata Diego, wajah Alexandra tiba-tiba menjadi dingin, dia menatap Diego Chen, dan berkata dengan dingin, bajingan, kamu berani menangkap orang-orangku. Tidak heran orang-orang itu pergi, dan mereka diam begitu lama. Di masa depan, jangan jadi Diego. Di samping, Olivier Suri berkata dengan wajah bingung, Nyonya, kenapa Diego? Alexandra berkata dengan dingin, 2 ditambah 5, bukan 7. Mendengar ini, Olivier Suri tertawa keras, lalu membanting meja, Diego, aku akan memberimu waktu setengah jam untuk membawa Marian kembali. Kalau tidak, Anda akan membayar untuk hidup Anda. Diego Chen mengabaikan Olivier Suri yang berteriak-teriak, tetapi menatap Alexandra, dan berkata perlahan, Nyonya, saya berutang budi pada Guerra Perkins, saya harap Anda bisa memberi saya wajah. Mari kita lanjutkan bab 7106. Saya juga tahu mengapa Anda menangkap Guerra Perkins. Tapi Nyonya, Anda akan tahu setelah memikirkannya. Jika Guerra Perkins benar-benar menguasai aula surga dan manusia, dia pasti sudah tak terkalahkan dalam seni bela diri sekarang. Kenapa? Apakah itu akan jatuh ke tangan siapapun dengan santai? Pada titik ini, Diego Chen berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Terlebih lagi, saya tidak bersalah. Saya datang untuk membawa Guerra Perkins pergi untuk menyelamatkan Anda, Nyonya. Saya harap Anda bisa bekerja sama dengan saya, Nyonya. Saya benar-benar melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Mendengar ucapan Diego Chen yang beralasan, Alexandra mencibir. Diego, tidakkah kamu memikirkan dirimu sendiri? Orang yang menggerakkanku, mengancamku untuk melepaskannya, dan mengatakan itu untuk kebaikanku sendiri. Apa kamu Aula Beladiri Chen berhenti berlatih tinju dan mulai bernyanyi? Petik 2. Pada titik ini, Alexandra maju beberapa langkah, dan menamparkan wajah Diego langsung. Bajingan, apakah kamu pikir kamu punya muka denganku? Diiringi suara tamparan, Diego tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah saat ini. Wajahnya sangat pucat. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena keahliannya yang baik, tamparan Alexandra mungkin akan membuatnya pingsan. Lagi pula, ketika Alexandra bergerak, dia sama sekali tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Namun, Diego tidak memiliki kebencian saat ini, tetapi menggertakkan giginya, dan berkata perlahan, Nyonya, saya benar-benar memikirkan Anda, tolong pikirkan 2 kali. Sambil berbicara, Diego Chen maju selangkah. Tapi melihat gerakannya, semua master di sekitar Alexandra melangkah maju dengan cepat, menatap Diego, jelas takut dengan tingkah lakunya yang impulsif. Adapun Ariana dan yang lainnya, mereka diisolasi dari kerumunan, termasuk Harvey York. Nyonya, Diego, kamu tidak tahu bagaimana membedakan antara superior dan inferior. Apa kamu tidak tahu bagaimana berlutut saat melihat seorang tetua? Alexandra mencibir pada Diego, seorang pria generasi kedua di Jiecheng, sampah yang tidak disukai tuan muda, dan sekarang dia berani menyelamatkan muka dengan Nyonya. Ayo, aku akan menamparmu sampai mati sekarang. Putra yang dia kembangkan dengan hati-hati tidak hanya dihapuskan, tetapi juga kehilangan otoritas dan posisinya. Dia sangat tertekan sehingga dia tidak bisa bernapas sekarang. Diego Chen berani memprovokasi dia. Ini bukan mencari kematian, untuk apa ini? Ariana sangat menyadari gaya perilaku Alexandra, sang ratu lebah. Pada saat ini, dia tanpa sadar berkata, Nyonya, semuanya mudah untuk dibicarakan, semua orang milikmu. Milikku. Alexandra mengeluarkan tisu desinfektan di atas meja dan menyekat tangannya dengan jijik. Orang yang tidak berguna, orang yang menyentuhku, masih ingin aku memberinya wajah. Orang macam apa dia? Olivier juga mencibir, orang yang tidak berguna yang tidak berhak menjilat sol sepatuku berani meminta Nyonya untuk memberinya wajah. Belum gelap, aku mulai bermimpi. Entah ada lubang di otakku, atau otakku rusak. Adapun Ceylin Erga, yang sebelumnya tidak menghentikan Diego dan rombongannya, dia juga muncul saat ini. Dia menyilangkan tangan di dadanya dan memandang Diego dari atas ke bawah, dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan pada saat yang sama dia mendecakkan lidahnya. Dapat dikatakan bahwa kali ini, Diego Chen kehilangan muka. Diego Chen menggertakkan giginya dengan erat, dan hanya ada kemarahan yang tak terbatas dan rasa malu yang tak terbatas di mulutnya. Apakah kamu marah? Ayo, persetan. Alexandra membusungkan dadanya.
Kamu berani. Terima kasih sudah mampir, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.